Assalamualaikum. Oke. Gimana kabar 10 TKJ 2? Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah juga kita semuanya bisa berkumpul kembali ya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Karena bagaimanapun juga kesehatan itu nomor satu ya. Kalau misalkan kita sehat kan alhamdulillahnya kita bisa melakukan hal apapun itu ya. Kalau misalkan kita sakit kan repot juga posisinya ya. Seperti itu. Untuk kabar orang tua, keluarga bagaimana? Sehat juga? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan juga dimudahkan. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Mangga. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas ya sudah memimpin doa. Ada yang sakit hari ini? Ada. Oke, kalau begitu akan saya coba absen terlebih dahulu ya. Adam hadir? Adam sakit. Ada konfirmasi ke kalian? Kau sakit apa? Haikal sakit apa? Meriang ya. Oke, baik. Dwi? Oke. Zahra? Oke, baik. Sudah semua ya? Saya absensi. Ada yang belum kepanggil? Apa sudah semua? Sudah semua, baik. Tadi ada 2 orang yang sakit ya. Ini kan jumlah siswanya ada 38 ya. Berarti ada yang hadir hari ini 36. Ya, kita doakan yang tadi sakit, Adam sama Satria ya. Mudah-mudahan bisa kembali sehat ya. Dan bisa belajar bersama-sama lagi di kelas ini. Supaya agak sedikit rileks ya. Dan juga untuk mengingat kita itu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita nyanyikan lagu Indonesia dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali semuanya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita mencoba untuk mengulas materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya itu kan mengenai tentang media transisi ya. Kalau saya tanya ulang nih, media transisi itu ada berapa macam? Ada nirkabel dan juga kabel. Ya, kalau misalkan kabel itu ada berapa yang biasa? Kemarin kita sudah praktekkan tuh untuk konfigurasi instalasi kabel. Ada 2. Ada 2. Ya. Yang pertama apa? Strike. Strike. Yang kedua? Cross. Cross. Ya. Jadi ada kabel strike dan juga kabel cross. Ya. Itu sangat dasar sih ya di TKJ yang berhubungan dengan sebuah jaringan. Dan juga kita tahu bahwa untuk zaman sekarang ini tentunya menurut saya pribadi masalah jaringan itu sudah kebutuhan. Benar nggak? Benar, Pak. Sudah kebutuhan sehari-hari kita ya. Ya. Ketika kita melihat media sosial di rumah atau di mana, semuanya hampir semua orang itu sudah menggunakan media sosial. Oke. Seperti biasa, ini adalah kesepakatan belajar kita. Kan sebelumnya kita ketika kita mau mulai belajar nih hari-hari pertama kita ya, kita kan sudah sepakat untuk membuat sebuah kesepakatan belajar. Benar ya? Masih ingat ya? Dan kesepakatan ini kan sudah setiap hari kita baca ya. Ketika sebelum pembelajaran kita selalu baca kesepakatan belajarnya. Namanya manusia kan suka lupa gitu ya. Makanya kita harus ingatkan setiap waktunya gitu ya. Oke. Yang pertama itu belajar dengan tertib ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat Waktu. Nah, ini yang penting nih, memiliki rasa empati terhadap teman, gitu kan? Iya, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan ada teman yang kesusahan, ya dibantu, ya seperti itu. Menggunakan bahasa yang baik. Apalagi kan zaman sekarang kan suka bahasa-bahasa yang viral atau apa tuh, Iya, Pak. suka. Nah, nggak kekontrol, dibawa ke kelasnya. Itu jangan sampai seperti itu di kelas ya. Oke, kemudian berani bertanya jika belum paham. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran. Cuman sebelum ke tujuan pembelajaran, saya harapkan nanti kalian sebagai siswa
itu harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mau belajar, ya, untuk mau bisa. Apalagi kan jurusan SMK ini kan sekolah kejuruan. Jadi kan kalian kan memilih TKJ ini ya, TJKT gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian sudah milih TKJT, jadi harus ada motivasi belajarnya supaya kalian tuh bisa ketika lulus nanti apa yang sudah kalian dapat selama kalian di TKJ, ya. Jadi harus bisa memotivasi diri sendiri, ya. Jangan sampai temannya bisa, kalian nggak bisa, gitu. Cari motivasi yang membuat kalian ketika kalian merasa tidak semangat, jadi semangat gitu. Apa sih motivasinya? Misalkan mau membahagiakan orang tua. Membagikan orang tua salah satunya harus kita belajar dulu kan? Iya, seperti itu. Bisa dipahami ya semuanya ya? Oke. Ini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi, peserta didik ya mampu menentukan jenis alat ukur ya yang digunakan dalam pemeliharaan jaringan komputer. Tentunya sesuai prosedur dan juga sesuai panduan. Ya. Oke, yang kedua yaitu melalui kegiatan praktikum ini, peserta didik mampu menggunakan jenis alat ukur, mampu menggunakan, gitu ya, mampu menggunakan jenis alat ukur, pemeliharaan jaringan komputer dan juga sesuai prosedur yang benar juga. Oke. Yang ketiga, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu memelihara jenis alat ukur yang digunakan. Ya, tujuannya sama juga untuk pemeliharaan, gitu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk pembelajaran lagi nih, ya, coba ini ada pertanyaan sebelum pembelajaran atau pertanyaan pemantik. Media transmisi wireline ini kan kabel maksudnya ya, dapat digunakan untuk menghubungkan antar komputer agar dapat saling bertukar informasi. Kita sudah tahu jaringan itu maksudnya apa sih? Ya untuk bertukar informasi ya. Satu komputer dengan komputer lain terhubung, gitu kan. Namun ada suatu kejadian di mana antar komputer tersebut tidak dapat saling bertukar informasi. Kenapa? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Kenapa? Kerusakan pada kabel. Kerusakan pada kabel. Betul ya? Ya, itu salah satunya. Nah, ini kan kabel di lab ini kan sudah terpasang cukup lama. Sejauh ini kalian mungkin hanya menggunakan saja, tapi tidak dicek atau tidak dipelihara ya, seperti itu ya. Jadi harus dikontrol tuh. Ada pernah kejadian nggak ketika kalian menggunakan komputer tapi internetnya nggak tersambung? Pernah ya. Nah, itu bisa jadi dari kabelnya atau mungkin dari routernya. Tapi kan bisa jadi juga kemungkinan besar dari kabelnya kan. Nah, makanya harus dicek tuh, ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara untuk mengetahui kondisi jaringan komputer kita dalam keadaan baik dari banyaknya kabel yang terpasang? Contoh tuh di switch belakang itu tuh, kan banyak banget tuh kabel, ya enggak? Ketika ada, misalkan satu komputer ini bermasalah nih, tapi kalian ketika analisis ternyata yang rusak itu adalah kabel komputer satu. Ketika kalian mengecek dengan posisi kabel yang banyak seperti itu, kebingungan nggak? Bingung kan? Nah, bagaimana tuh caranya supaya lebih memudahkan? Nah, nanti hari ini kita pelajari. Paham ya? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa manfaat dari pengukuran dan memelihara jaringan komputer? Manfaatnya apa sih setelah kalian belajar ini? Gitu. Paham ya? Gitu. Kita coba gali untuk hari ini. Ini ada tahapan belajar pada hari ini. Nah, pertama ada pretest dulu nih. Ya, kita akan pretest dulu. Saya ingin menguji kemampuan kalian tentang materi hari ini. Bawa handphone kan? Bawa. Sudah disiapkan kan handphonenya? Sudah. Oke. Kemudian berkelompok mengerjakan LKPD ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyimpulkan LKPD. Selanjutnya mengumpulkan LKPD dulu ya. Kemudian selanjutnya post test. Ada ice breaking. Nah, ini ice breaking nanti sebelum di akhir pembelajaran ya. Nanti ada reward dari saya bagi kalian yang memang nanti posisinya paling tinggi, 3. Oke? Mau nggak? Mau. Oke, baik. Yang terakhir yaitu refleksi. Oke? Baik. Kita pretest dulu ya sebelum lebih lanjut ya. Oke. Saya sudah kirim di grup, silakan dicoba dulu. Kita mulai ya? Oke.
Kamu udah selesai? Oke, oke, mantap. Sudah semua? Sudah. Disimpan lagi. Terima kasih. Tadi kan yang udah ngerjain post test ya? Pre-test, sorry, pre-test. Ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, maksudnya bingung atau apa? Ada yang kurang maksimal ya hasil skornya ya? Ya nggak apa-apa, itu awal. Nah nanti post test mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Kita lanjutkan lagi ya untuk pemahaman cara menggunakan kabel LAN tester dan cara menggunakan kabel LAN yang lainnya. Kita masuk materi dulu ya. Troubleshooting jaringan kabel LAN dengan LAN tester. Nah kita coba dulu nomor 1 pengertian dari LAN tersebut. Ya, apa itu LAN tester? Nah, LAN tester ini alat yang digunakan untuk menguji konektivitas atau keterhubungan satu kabel jaringan, ya, gitu ya. Alat ini biasanya digunakan untuk menguji kabel dari ujung satu ke ujung lainnya yang telah dipasang oleh konektor RJ45. Sebenarnya LAN tester itu ada banyak, ya. Nah, kita bahas ya jenis-jenis dari LAN testernya. Ya, nah ini ada gambar. Sebenarnya ini hanya seberapa saja, ya. Tapi ada banyak lagi LAN tester di pasaran dan fungsinya pasti berbeda-beda. Maksudnya tujuannya sama untuk mengetes atau mencari kabel yang bermasalah. Yang namanya harga itu tidak bisa bohong ya. Harganya semakin mahal, berarti alatnya juga semakin bagus, gitu ya. Yang kita pakai yang mana alatnya nih biasanya sehari-hari? Yang ini ya, LAN tester RJ45 dan RJ11. Nah, nanti mungkin kalian ketika belajar hari ini, oh ternyata selain alat yang tester yang kita gunakan, ada lagi alat yang lebih canggih LAN testernya. Nah, nanti ada videonya nih. Ya kita simak nanti video-videonya. Di sekolah adanya alat ini, tapi nggak apa-apa, alat ini juga. Yang penting kan kita bisa menggunakannya. Nah hari ini, kemarin yang mungkin kurang bisa menggunakan alat ini, saya harapkan hari ini benar-benar bisa menggunakan alat ini. Yang pertama nih permasalahannya nih, lampu indikator mati sehingga memberikan informasi bahwa ada kawat yang tidak tersambung. Ya ini pasti ketika dites ada yang loncat gitu kan indikatornya, itu ada yang tidak tersambung atau tidak pas. Nah ini nih yang penting nih, lupa mematikan alat. Ayo siapa nih yang sering kayak gini nih, lupa mematikan alat? Hah? Aika. Kalau kalian lupa mematikan alat, itu tentunya akan membuat baterainya habis. Kan kau sendiri ya, baterai ini kan lumayan juga harganya. Jadi tolonglah dijaga pemeliharaannya tuh. Tadi kan tujuan pembelajarannya salah satunya ini kan, memelihara alat-alat LAN tester dan sebagainya. Nah, terus mengapa LAN tester sangat penting? Oke, ada yang ngasih pendapat kenapa LAN tester sangat penting? Salah satunya adalah untuk mencari kan? Iya, mencari kesalahan atau kerusakan pada kabel, gitu ya. Ketika kalian menghidupkan komputer kan sudah ketahuan Pak, jaringannya tersambung, ini berarti ini aman, gitu. Tapi kan dengan seperti itu kan kadang juga tadi di sini terkadang memiliki resiko yang tidak diketahui. Apa mungkin karena softwarenya, ya kan? Apa mungkin karena dari LAN card-nya yang bermasalah? Bener nggak? Tapi selanjutnya coba tes kabelnya, mungkin kabelnya yang bermasalah. Jadi penting ya. Gitu ya, bisa diperhatikan ya semuanya ya. Lihat videonya nanti, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan untuk menyelesaikan LKPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau melakukan pengetesan kabel sama pelebaran kabel. Nah, kemarin itu tim kita sudah selesai, wajar juga sudah dipasang. Cuma kita nggak tahu nih arah kabelnya dari mana-mana. Atau ini. Nah. Oke. Ada ilmu pengetahuan baru? Ada ya, alatnya bagaimana? Lebih canggih Pak. lebih canggih. Kedetek ya. Lebih kedetek kabel. Itu kenapa bisa bunyi? Tadi colokin tuh yang satunya Pak. Ya, kan ada dua kayak LAN tester yang bisa kita gunakan kan, ada dua tuh. Dipisah, yang satunya mana tuh tadi katanya? Di lantai yang lainnya ya. Ya kemudian fungsinya alat tadi HT itu buat apa? Buat koordinasi Pak, informasi. Ya, koordinasi dan konfirmasi. Karena kan posisinya jauh. Kalau misalkan bolak-balik kan lumayan. Ya, makanya harus ada komunikasi nanti.
kalau nanti praktek kita hari ini. Oke, paham ya? Masalahnya sudah teratasi? Sudah ada gambaran? Sudah. Oke, baik. Ini duduknya sudah berkelompok yang kemarin kita sudah tentukan kan? Sudah. Oke, selanjutnya saya bagikan LKPD-nya dulu. Tolong Haikal dibagikan. Oke, silakan dibaca, dilihat LKPD-nya. Silakan dibaca per kelompoknya, LKPD-nya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sudah paham? Kelompok sana sudah paham? Dari LKPD-nya? Sudah. Kelompok ini gimana? Paham? Kelompok ini? Sudah? Kelompok? Sudah? Sudah? Paham? LKPD-nya? Kelompok ini? Sudah? Oke. Dicoba. Ini di keterampilannya, itu kan ada switch tuh di sana tuh. Ini kan ada komputer nih. Perwakilan kelompoknya 2 orang ke sana, ke switch. Ya. Kemudian yang sisanya di sini ada yang mengerjakan LKPD. Kemudian nanti di testing. Oke? Di testing dari menggunakan alat lens tester yang kita punya aja. Lebih bagusnya sih mungkin kalau ada lebih pakai alat yang tadi di video ya. Ya Pak, lebih enak Pak. Lebih enak posisinya. Tapi kita gunakan yang ada aja, nggak apa-apa. Ya? Oke, silakan diambil dulu perwakilan kelompoknya untuk alat-alatnya. Kelompok ini udah diambil? Lagi diambil. Oke. Silakan didiskusikan ya. Satu kelompoknya harus aktif, ada masalah tuh. Tadi di pertanyaan pemantiknya masih inget kan? Pertanyaan awalnya tadi udah inget kan? Kalau ada masalah seperti itu harus ngapain kalian nih di ruangan lab ini? Dicek, harus ada perawatan tuh ya. Dari kabelnya ada masalah nggak? Ya berarti ini aja untuk sementara sama kabel. Nanti kabel ini, ya nanti kabel ini kemana? Ya. Oke, ada yang nanya LKPD-nya untuk jawabannya ya Neng? Ya jawabannya di LKPD aja. Nanti bisa dibaliknya kalau nggak muat. Ya kan dibaliknya kosong kan? Nah, di itu aja. Oke? Oke. Perhatian. Oke. Di LKPD-nya dilihat dulu halaman 7. Sudah? Oke, itu kan berikan identitas nomor komputer pada ujung kabel ya. Yang penting ujung A, ujung B sama nama komputernya sama. Paham nggak? Di LKPD-nya itu contoh nomor komputer K1. Ujung kabel A K1 juga kan? Ujung kabel B K1 juga. Berarti itu untuk identitas. Nanti kalau misalkan ya gitulah. Paham maksudnya ya? Oke, silakan. Paham, Neng? Ya. Oke, mangga. Diatur aja. Ya langsung mangga. Lihat aja, misalkan kelompok 1 dulu semuanya dicek, dites, dicolok-colokin satu-satu. Ya coba cari masalahnya sendiri. Dilatih. Ini kelompok 1 ya? Oke. Oke. Lumayan banyak. Iya Pak, banyak. Nanti kalau udah ketemu diingetin. Iya Pak. Ini kabel yang dari tadi. Udah. Hati-hati, kan ada RJ5, ada RJ11. Berfungsi ya warnanya. Oke. Ya, ini kabelnya. Oke. Yuk.
Oke. Oke, nanti coba kelompok ini 4 nih. Nanti dicoba habis kelompok ini belum ketemu, gantian kelompok 4 ya. Nah, ketemu. Ketemu. Nah, kasih label. Kasih label. Hidup semua nih, kalah semua. Ya, oke. Kasih label. Nama komputernya juga, ya. Ini buat yang kesini ya. Enggak apa-apa yang sini cuma satu. Yang kesini. Gak apa-apa, satu aja dulu deh. Ya, yang penting ketemu. Disesuaikan aja nama komputernya sama itu. Oke. Ini macam di sana. Komputer dulu mungkin. Di CP-nya aja nih. Nah, gitu. Sip. Sama ya namanya ya. Habis itu kelompok 4 ya. Coba. Yang lainnya sambil memperhatikan kelompok yang mencoba ya. Supaya analisis problemnya. Karena waktunya takut nggak cukup ya. Jadi perwakilan aja nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa menganalisis ya tujuan pembelajarannya. Bisa? Bagian-bagiannya ini udah ya. Terus nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya apa? Oke. Udah kasih label? Oke, mantap. Oke, coba kelompok 4 silakan. Oke, cukup satu aja. Ya. Berarti satu kelompok satu sisi, Pak. Ya. Jangan lupa tadi aman semua kan ini. Ditulis tuh. Oke. Nama komputernya jangan lupa ditulis. Ya, namanya juga, nomornya juga di situ. Nama kabel sama itu. Ini. Udah dikasih nama tadi sama temennya. Nah, mantap. Enggak apa-apa. Oke. Bagus, kelompok 1 silakan. Kelompok ini setelah memperhatikan kelompok 1 tadi, paham nggak maksudnya kenapa dia harus begitu? Apa namanya? Jadi tadi kan si Dika dia nyari-nyari kabel. Jadi dari kabel situ ke sini dicek sama dia, Pak. Mana ya kabel komputer ini? Pas dicek itu biar itu, Pak, apa namanya? Ya jadinya cek tuh biar itu nih connect apa enggak? Oke. Kabelnya bagus atau enggak? Nah, tadi kebukti tuh ternyata kabelnya bisa. Kalau sudah bisa, kenapa harus dikasih label? Biar nggak susah lagi ntar nyarinya, Pak, kalau misalkan pengen perbaikan. Juga identitas juga, Pak, buat kabelnya. Oke, gitu ya maksudnya dari pembelajaran ini paham ya? Ya, Pak. Oke, tujuan. Sip. Terima kasih. Ya, Pak. Kelompok ini satu-satu coba. Kenapa harus mengecek ujung Kenapa kabel harus A? dicek ke situ ke sini karena supaya kalau misalnya ada masalah dari komputer sini jadi ketahuan kabelnya yang mana. Oke. Kalau sudah jaringannya. Terus kenapa harus kalau sudah ketemu nih kabelnya, terus kenapa harus dikasih label? Karena biar tahu yang mana komputernya. Ya. Dalam ininya dari situnya kan apalagi situ banyak kan. Ya. Nggak cuman ada 5, sini ada banyak. Jadi kalau misalkan ada masalah lagi komputer ini dari Jadi udah kabelnya tahu yang udah mana. tahu identitasnya. Iya. Keren. Gitu ya maksudnya Iya, ya Pak. pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran hari ini seperti itu. Trouble-nya seperti itu. Iya. Jadi dalam dunia kerja nanti akan seperti ini kalian. Ya. Oke. Itu udah ketemu. Oh, udah ketemu. Oke, bagus. Silakan dikasih label. Ambil labelnya tuh. Oke ya. Sudah ketemu ya. Mungkin untuk hari ini
2 kelompok saja, nggak apa-apa. Ya, ini kelompok 4 terakhir. Oke, kelompok 4 silakan dikasih label, bagus. Oke, AB1 namanya. Ini juga AB1 di sana. AB1 juga. Oke, mantap. Sip. Kelompok yang lainnya tujuannya sudah tahu ya, prakteknya seperti apa? Harus ngapain? Oke, supaya lebih jelas coba saya minta pendapatnya dari kelompok 1. Kenapa sih harus melakukan seperti ini gitu? Ini presentasinya duduk aja ya, nggak apa-apa ya. Sambil berdiri silakan. Dijelasin ke teman-temannya kenapa tujuannya kalian sebagai teknisi harus seperti itu. Oke, Haikal, Mangga sama Andika, silakan. Jadi tujuannya biar kalau misalkan ada kerusakan pada komputer satu, kabel komputer satu, kita tidak sulit mencari kabel yang kerusakannya ada di switchnya gitu. Karena sudah diidentifikasi, jadi tinggal diperbaiki saja. Karena sudah dikasih identitas ya. Ya, udah Jadi kalau suatu hari kalian merasa rusak nih kabelnya, ada gangguan, Ada kendala. Nah, kalau sudah dikasih identitas, gampang Iya, gampang mencarinya. Tadi kesulitan nggak, Andika? Kesulitan Pak karena kabelnya banyak begitu, ada beberapa yang masih nyolok, jadi ya. Dan harus dites satu-satu, Iya. membuang waktu juga ya. Iya. Seperti itu. Paham ya semuanya ya? Oke. Haikal mau menambahkan? Cukup sih, Pak. Cukup. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya. Bagaimana semuanya jelas? Untuk pelajaran kita hari ini? Ya, tujuannya harus ngapain seperti itu. Ya. Oke. Sekarang selanjutnya buka lagi, pegang lagi HP-nya. Kita coba post test ya. Oke. Dimulai. Udah ya? Oke, saya akhiri. Oke, Raja Nicole. Oke, tepuk tangan buat Raja Nicole. Oke. Oke, sebelum ice breaking berarti kesimpulan kita belajar hari ini adalah tadi ya, untuk mencari kalau ada masalah kabel ya, kita bisa troubleshooting dengan menggunakan identitas kabelnya ya, supaya tidak bingung dari banyaknya kabel karena dengan identitas tadi. Paham ya untuk pelajaran ini ya? Oke, luar biasa. Oke, siap untuk ice breakingnya. Sebelum pembelajaran selesai, kita ice breaking dulu. Yang juara 1, juara 2, juara 3 saya kasih reward. Oke, siap? Masuk lagi ke itunya, linknya. Enggak, masuk. Yang paling cepat biasanya, hati-hati, percepat-cepat juga ini. Oke ya. Saya akhiri. Siapa yang juara 1? Oke. Oke, sambil saya bagikan ini, silakan isi refleksi yang yuk lanjut isi refleksi. Tepuk tangan buat Nicole. Siapa lagi tadi? Wildan sama Leonard. Oke, sambil saya bagikan reward, isi refleksi. Halo, perhatian. Isi refleksi ya. Yuk, mangga. Di linknya dibuka refleksinya. Siapa juara 1? Oke, nih. Juara 2 tadi siapa? Juara 3? Leo mana? Juara 3 nih. Ambil. Lumayan nggak? Ya. Oke. Juara 4 nanti. Oke, refleksinya sudah diisi? Mangga diisi. Oke, sudah ya? Baik. Oke, silakan disimpan lagi kalau sudah selesai. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, nanti untuk materi selanjutnya kita belajar tentang sharing file ya. Ya, sharing file antar komputer untuk minggu depan ya, untuk materi selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini ya sekalian semuanya ya. Selalu menjaga kesehatan ya, dan juga tadi belajarnya harus terus semangat ya supaya nanti bisa. Oke? Cukup hari ini pembelajarannya ya? Oke.
sebelum diakhiri kita ucapkan alhamdulillah pelajarannya sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajarannya bermanfaat. Saya akhiri akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dirapikan alat-alatnya.